Tuhan Yesus mengasihi Anda. Siapapun yang mendengar video ini, saya mau katakan sekali lagi, percayalah, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Anda akan menjadi seorang yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin Anda merasa dibuang oleh keluarga Anda. Jangan marah, jangan kecewa. Mungkin Anda merasa dilecehkan oleh orang tua Anda sendiri. Jangan marah, jangan kecewa. Atau ada satu lembaga Kristen yang melecehkan Anda, tidak menganggap prestasi Anda. Saya mau katakan, jangan marah. Justru saya mau katakan, berbahagialah, bersukacitalah. Kenapa? Percayalah, justru apa yang Anda sedang lakukan, apa yang Anda sedang hadapi ini, Tuhan sedang menjadikan Anda untuk menjadi seorang yang sukses di kemudian hari. Tentu Anda bertanya, Pak Harefa, apa dasarnya Anda mengatakan demikian? Nah, ini saya beritahu dua peristiwa yang diceritakan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kisah tentang Daud. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-6 diceritakan di sana bahwa Samuel mengadakan satu upacara dan di mana keluarga Isai diundang oleh Samuel dengan catatan supaya semua anak-anaknya, maksudnya anak-anak Isai, supaya semua anak-anaknya dibawa ke perjamuan ini, ke upacara yang diadakan oleh Nabi Samuel. Semua, saya kasih catatan, semua anak-anak Isai yang diundang dalam perjamuan ini harus dibawa semua. Sekali lagi saya ulangi, harus dibawa semua. Tetapi apa yang terjadi? Ketika setelah satu persatu, Nabi Samuel diperkenalkan kepada semua anaknya yang dibawa oleh Isai pada perjamuan itu, Samuel bertanya kepada Isai, ayat yang ke-11, 1 Samuel 16 ayat ke-11, saya bacakan untuk kita ayatnya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Perhatikan ini. Lalu Isai menjawab begini, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Ada yang ganjil dengan ayat ini? Ya adalah. Waktu saya membaca dan merenungkan firman Allah ini, saya bilang ini luar biasa. Kenapa? Ini berita bagi orang-orang yang, berita bagi anak atau orang-orang yang tidak dianggap oleh orang tuanya. Karena perhatikan tadi di ayat yang bagian awal, lebih baik saya bacakan kepada kita ya. Di mana pada ayat 3, supaya clear supaya ayat 3 saya bacakan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi tidak ada kecuali. Semua keluarga anak-anak Isai harus dibawa, tidak ada kecuali. Faktanya Samuel tidak membawa Raja Daud. Artinya apa? Daud nggak dianggap. Kan begitu. Daud nggak dianggap. Apapun alasannya itu urusan lain. Tapi yang pasti nggak dianggap pantas dibawa ke perjamuan itu oleh ayahnya sendiri. Itu kan pelecehan kepada anak sendiri. Ketika sebelumnya membaca ayat ini, Anda berpikir mengenai hal itu? Pelecehan, merendahkan anak sendiri, nggak dianggap.
Nah, apa berita bagusnya bagi Anda yang merasa sedang dibuang oleh keluarga sendiri, dilecehkan oleh ayah ibu sendiri, dihina oleh ayah ibu sendiri, dan lain sebagainya? Berita bagusnya adalah, perhatikan, di kemudian hari Daud menjadi raja. Di kemudian hari Daud diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Dalam sejarah Israel nggak ada raja yang lebih disanjung oleh Tuhan selain Raja Daud. Begitu Tuhan bangga terhadap Raja Daud. Dia berjanji, kepada keturunanmu lah akan lahir yang namanya Juru Selamat. Luar biasa bukan? Bagaimana dengan diri Anda? Saya berharap firman ini menjadi rema bagi Anda sekarang ini. Yakinilah juga diri Anda yang sekarang sedang hancur hati karena dibuang oleh keluarga, nggak dianggap oleh keluarga, selalu dilecehkan oleh keluarga, dibanding-bandingkan dengan saudara sendiri, dan Anda termasuk orang yang dianggap tidak baik dibanding saudara Anda. Jangan kecewa, jangan marah. Percayalah, justru ini yang Tuhan sedang melakukan proses kepada Anda untuk menjadi orang yang sukses. Katakan amin. Jangan ragu. Cerita yang kedua, yaitu kisah tentang Musa. Hal ini kita bisa baca di dalam Keluaran pasal yang kedua. Supaya mantap, saya bacakan aja untuk kita ya. Ya, mulai dari ayat yang ketiga. Atau dari ayat yang pertama aja lah ya. Saya bacakan, perhatikan baik-baik. Keluaran pasal 2 mulai dari ayat yang pertama. Firman Allah demikian bunyinya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Perhatikan, ini masih bayi. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau, maksudnya laut ya, di tepi sungai Nil. Oke, ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau, maksudnya danau ya, danau atau sungai ini ya, tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Artinya apa? Musa dibuang, dihanyutkan lebih tepatnya. Musa dihanyutkan oleh ayah ibu dan keluarganya sendiri. Apapun alasannya. Memang betul pada zaman itu sudah ada undang-undang. Anak bayi dari orang Ibrani dibunuh. Faktanya Musa lahir. Jadi kalaupun disembunyikan nggak bisa, pasti ketahuan sama warga Mesir dan pasti dilaporkan ke Firaun. Mati juga. Tetapi saya mau katakan, apapun alasannya, faktanya Musa dihanyutkan di sungai Nil. Apapun alasannya, dihanyutkan di sungai Nil. Itu sebabnya ya dia disebut Musa. Kenapa? Karena memang arti dari Musa adalah ditarik dari air atau diambil dari air. Itu artinya Musa. Kata Musa itu artinya itu. Perhatikan sekali lagi, saya mau tegaskan, Musa dihanyutkan oleh keluarganya sendiri. Dengan kata lain, Musa dibuang oleh keluarganya sendiri. Apapun alasannya. Bahkan seringkali tujuan yang baik, tapi perbuatannya tidak baik. Motif seseorang melakukan sesuatu seringkali baik maksud saya, tapi tetap aja perbuatan itu jelek. Sekali lagi saya ulangi, Musa dihanyutkan oleh keluarga sendiri. Dibuang oleh keluarga sendiri.
Anda merasa dibuang sekarang? Berita bagusnya adalah justru dari titik di mana Musa dibuang, dari situlah Allah bekerja pada diri Musa. Dan dalam proses yang begitu panjang, Alkitab menceritakan Musa menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, jika Anda sekarang sedang dibuang oleh keluarga Anda, diusir oleh keluarga Anda, saya mau beritahu, berbahagialah. Mengapa? Itu tandanya Anda sedang diproses oleh Tuhan menjadi hambanya yang luar biasa di kemudian hari. Kalau Anda mengatakan amin dengan firman ini, maka percayalah kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Kehidupan Anda menjadi puji-pujian yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya melihat akan banyak orang yang dimenangkan oleh pelayanan Anda, oleh kesaksian Anda. Karena Tuhan dimuliakan dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau Anda diberkati melalui renungan ini, saya minta dukungan Anda. Klik subscribe dan like. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.